Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidillatiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawil nufusi zaki amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu biarhamikum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang menghibur, yang mana dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbuat jahat, kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9 SMPS Al-Muhajirin Purwakarta. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan ilmu sehingga tentang budaya positif di sekolah kita bisa merealisasikan. Karena tujuan akhir daripada kita itu adalah kita bisa mengambil positif apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari sehingga menerapkannya di siswa. Salawat dan salam yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para sholihin, para ulama, dan jangan lupa kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Yang saya muliakan, saya hormati pimpinan pondok pesantren Al-Muhajirin, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Mujammil MA. Yang saya hormati kepala sekolah SMP Al-Muhajirin Kiai Haji Amin Saiful Malik MPDI, dan tidak lupa kepada ibu bapak yang hadir sebagai peserta untuk diseminasi budaya positif di sekolah SMP Al-Muhajirin Purwakarta. Alhamdulillah, saya akan memaparkan, mendiseminasikan budaya positif, ya, sehingga kita semuanya bisa mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Langsung saja, biar tidak canggung, akan ke depan, ya. Budaya positif di sekolah. Di sini ada beberapa teori kontrol. Menurut William Glasser, yang pertama ada teori motivasi, 5 positif kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu harus kita benar-benar pahami untuk bisa membawa anak-anak kita kepada karakter yang lebih baik, ya. Di antaranya itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, kemudian untuk 5 posisi kontrol, penghukuman, kemudian teman pemantau, manajer, segitiga studi, dan untuk 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kemudian penguatan, kasih sayang, keseragaman, dan kebersihan. Kemudian tujuan penerapan budaya positif kelas adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Jadi tujuan inti daripada budaya positif adalah menerapkan budaya positif, menerapkan budaya kebaikan yang kita tahu
sehingga kita diterapkan kepada anak-anak. Menumbuhkan guru menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tujuan upgrading adalah memahami apa itu budaya positif, mendemonstrasikan budaya positif, mengimplementasikan budaya positif. Jadi tujuannya itu kita harus benar memahami dulu apa itu budaya positif, kemudian kita mendemonstrasikan dan kita mengimplementasikan budaya positif kepada murid-murid kita. Kesepakatan, karena dalam itu harus ada kesepakatan. Melakukan kegiatan tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan, saling berbagi dan empati, menghargai satu sama lain, komunikasi dan kolaborasi. Ini dalam intinya untuk menerapkan tujuan atau budaya positif, kita lakukan kegiatan tepat waktu. Kita akan melakukan kegiatan harus tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan, sehingga dalam pendidikan, dalam pengajaran akan menyenangkan dan nyaman. Saling berbagi dan empati, kemudian menghargai satu sama lain. Ada komunikasi dan kolaborasi. Apakah itu kolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman sekolah, dengan anak-anak kita, sehingga muncullah pembelajaran yang menyenangkan. Untuk tadi yang kesepakatan, maka keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apakah ini betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah beda. Ini kan ini kesepakatan. Sebelum kita memahami budaya positif, kita harus meyakini dulu keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk jawaban dari keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Berarti keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ya, itu adalah salah. Jadi tidak sama, keyakinan kelas dan peraturan itu tidak sama, ya, tidak sama. Kita lanjutkan. Apa itu keyakinan kelas? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin, ya, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Itu ya, benar sih? Ya. Takut salah nanti dibenarkan. Jadi keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi daripada diri. Jadi ketika kita sudah benar-benar memberikan kedisiplinan positif pada siswa dengan memberikan motivasi, maka akan terjalin hubungan yang erat dan benar-benar akan ilmu yang kita sampaikan akan diterima untuk tujuan akhir daripada apa itu keyakinan kelas. Mengapa motivasi diri? Kita coba lagi. Coba buka apa? Kita coba buka. Menurut Dr. William, dalam faktor teori, ilusi guru mengontrol murid itu adalah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut William Lesser. Mungkin yang nomor itu yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki itu tidak ada pada diri kita. Jadi jangan jangan memaksakan. Itu mengapa motivasi diri? Jadi kita mengontrol murid itu motivasi, kemudian menguatkan positif efektif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang kita harus benar-benar tanamkan kepada siswa, benar-benar tanamkan kepada murid, sehingga akan muncul karakter yang baik, karakter yang positif,
akan kesannya akan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kita lanjut. Ini stimulus respon, ayat teori kontrol ya. Silakan dibaca. Realitas bukan juga sama, realitas itu kan kita berbeda, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Oleh teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan, kolaborasi, konsisten. Kemudian yang terakhir, model berpikir atau benar kalah, model berpikir menang dan menang. Ya. Efektif, perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri. Kita lihat. Nah, ini penerapan disiplin sekolah. Apakah disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan? Nah, ini makna disiplin dan kontrol. Di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ini jadi diajar dengan tentara. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul salah? Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal. Kita lihat, benar. Pak, sudah paham. Itu siapa? Menggunakan ini kesepakatan kita atau peraturan kita dalam semua kegiatan. Let's learn. 5 porsi kontrol, hukuman, membuat merasa bersalah, teman, memantau dan mengejar. Segitiga, seperti validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita akan mengeksekusi hasil itu harus berdasarkan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyenangkan keyakinan dalam Tuhan terkuat. Nah itu ini segitiga ya, segitiga restitusi harus benar-benar kita jalankan ini. Ini penting sehingga nantinya anak-anak benar menerima menerima ilmu yang dari kita sampaikan kepada anak. Kenapa? Karena tidak ada rasa kesal pada seorang, pada guru itu. Ya, karena kita sudah, kalau misalkan ada yang itu, maka kita harus ini coba kita lakukan, kita lakukan. Jadi pertama bervalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya. Ini tindakan yang dilakukan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan dengan cara mereka sendiri yang tentunya itu kepada perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi gini intinya. Jadi anak itu benar-benar bersalah dan anak itu meminta maaf kepada guru. Ulah akhirnya kita memponis sehingga meminta maaf. Jadi dengan secara langsung ketika kita dengan tiga seperti itu, anak itu sudah meminta maaf kepada kita. Intinya seperti itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.